Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin berbicara soal emosional itu ternyata menular itu. Satu pengalaman, kemarin pagi saya keluar dari gang rumah itu ya. Kemudian ada bis berhenti tiba-tiba. Di belakang bis itu ada dua mobil runtun gitu. Mobil kedua dari bis itu langsung klakson. Dia bisnya mobil itu mobil apa kemarin kota itu Kijang ya, Kijang tit gitu. Tiba-tiba disusul oleh mobil kedua dengan klakson yang lebih panjang itu. Dan seketika saya mengamati peristiwa itu, si bis, supir bis itu meninjau dari jendela, kemudian melihat ke belakang dan klakson juga gitu. Saya tidak tahu kelanjutannya karena sesaat setelah itu saya beranjak dan pergi ke kampus. Fenomena ini menarik gitu untuk saya bicarakan di channel ini gitu. Mungkin di channel lain tidak akan kalian temukan bahwa emosional itu ternyata menular gitu ya, menular. Baik itu sifatnya negatif ataupun positif gitu. Apalagi negatif itu. Orang marah itu gampang sekali kan, dan disulut dengan emosi yang lain, disambut seperti api. Ketemu api dia akan menjadi kobaran yang lebih besar itu. Jadi begini teman-teman, mungkin kita perlu membayangkan satu hal, bahwa di dalam pengetahuan ya, sumber pengetahuan ya, mungkin sudah umum diketahui oleh orang. Ada dia sifatnya empiris, pengalaman gitu ya. Ada yang kemudian sifatnya rasional, yaitu akal ketemu akal itu. Kullu syai'in ma'kulun bi iradatil hal, bi iradatil akal. Masuk akal karena akal itu. Jadi dia jadi ilmu. Kemudian ada sifatnya intuitif. Nah, kalau saya bertanya kepada pemirsa semua, di antara tiga ini, kira-kira emosi yang mudah mempengaruhi emosi yang lain atau mudah menularkan, itu kira-kira pembahasannya di mana gitu. Pasti rata-rata orang-orang akan mengira itu adalah persoalan intuitif, sifatnya irasional. Bukan irasional tapi tidak terlihat atau gaib. Bukan. Ini justru adalah pengalaman empiris gitu. Pengalaman empiris. Ibnu Rus menyebutkan bahwa pengalaman empiris itu sifatnya sangat subjektif ya. Sangat subjektif. Mimpi itu bisa disebut pengalaman empiris. Mimpi gitu. Dia tidak bisa dilacak gitu. Tapi kenapa dia bisa disebut sebagai pengalaman empiris? Karena dia berdampak dalam kehidupan. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dia sifatnya energi yang kalau mimpi itu kita ceritakan ke orang lain akan berimajinasi tentang mimpi yang kita ceritakan. Itu empirik dan pengaruhnya langsung diterima oleh orang. Nah, itu saya rasa. Jadi untuk melihat situasi ini, kejadian yang saya ceritakan tadi, itu sebuah pengalaman yang luar biasa sebenarnya. Tapi tidak semua orang mampu melihat keadaan itu sebagai pengalaman yang memberi pengaruh dalam hidupnya. Nah gitu. Dan saya explore cerita ini kepada subscriber saya, bahwa emosi itu memang betul-betul menular. Maka kalau kita ingin lingkungan kita baik, maka mulai dari emosi yang positif gitu. Tidak peduli kamu berada di lingkungan seperti apa, tapi kalau dirimu itu mengeluarkan aura positif, maka aura negatif itu akan menghindar dengan sendirinya gitu. Maka ada satu pepatah kuno ya, yang mungkin semua orang juga sudah tahu kalau saya sebutkan, bahwa kalau berteman dengan tukang parfum, kamu akan terkena dampak parfum itu. Kalau berteman dengan tukang las atau besi,
kamu juga akan kena bau dari besi itu. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalian simpulkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.